saya nggak menghakimi Bang Yusuf ini akan masuk neraka, tapi suatu saat mungkin mudah-mudahan Tuhan jamah ya bertobat. Bang, saya itu Bisa bicara percaya Yesus fakta, adalah Bang. Tuhan. Ya, saya Karena itu ada di bicara dalam- fakta. Ada dalam kitab kami Bang gini Bang, ada yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Ini Bang intinya Bang. Nanti bangsa Yahudi sudah dinubuatkan Bang dalam Alkitab kami, dalam Bible, bahwasanya ada jumlahnya sudah genap 144.000 jiwa yang percaya Yesus adalah Tuhan. Di sana Yesus akan turun Bang. Di kitab Abang kan ada itu. Nanti seolah-olah Yesus itu disama-samain lah sama Nabi Isa. Nabi Isa kan akan datang nanti. Bang, Itulah hari 140 kiamat. Bang, 144.000 itu yang mengikuti dari kitab para nabi yang Tuhannya tidak pernah dalam kandungan. Ya, Abang jangan sok tahu Abang. Abang belum Ya, memahami kagak kitab pernah. itu di kitab perjanjian lama sama di perjanjian baru, Bang. Ya, saya habis Bang, di dalam otak saya semua kitab Anda. Gimana sih? Ya, jangan salah, Bang. Coba, Jangan Bang, salah gitu. Coba saya tanya Abang nih satu ayat aja kalau dihafal ya. Jadi begini. Tapi Jadi begini Bang susah sih ya. sama Abang ini. Jadi begini ya. Kalau Anda baca ya di perjanjian lama, hendak dengan apa engkau menyamakan aku, kata Tuhan? Ya. Hendak dengan mengatakan bahwa Tuhan di dalam kandungan. Enggak sama Tuhannya Yahudi. Enggak sama, Saya udah enggak jelasin sama. sama Abang tadi. Tuhan itu memang tidak tertandingi Bang. Tidak ada yang sama dengan Tuhan itu sendiri. Itu kalau kita menilai Tuhan itu dengan kenyataan apa itu tadi, Yesus dengan kemuliaannya, Yesus dengan kebesarannya yang adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Tapi karena Yesus yang adalah penuh kasih yang ingin menyatakan dirinya kepada manusia, dia datang. Bagaimana caranya datang ke dunia, menjumpai umatnya manusia? Makanya Yesus yang adalah Tuhan menyatakan dirinya mengambil rupa seorang hamba, makanya disebut hamba, disebut anak manusia karena dia melalui proses kelahiran datangnya Bang. Baik, sekarang saya mau tanya. Anda dan saya adalah manusia, betul? Betul. Oke, kalau kita makan nasi pantas, Pantas. kalau kita makan kotoran pantas, hah? Nggak pantas Bang. Nggak pantas. Baik, bagi manusia saja ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan. Kagak pantas Tuhan itu di dalam kandungan, kagak pantas Tuhan itu jadi Mana manusia, ayatnya, kagak pantas Di mana Tuhan ayatnya itu tidak kelaparan, pantas? kagak Dengerin dulu, pantas jangan dulu, Bang. Tuhan. Bentar Ini dulu Bang. Abang saya udah capek, Bang. Makanya Capek saya ngajarin sering, Abang, makanya Tuhan saya jadi ajarin manusia Anda terus. Bang ya. Anda saya ngerti, Bang, ajarin tadi. bagaimana cara memikirkan Yesus Tuhan bukan itu. Tuhan. Bang, makanya Bang ya, kita sebagai manusia aja ada yang kagak pantas bagi kita. Nggak pantas kita makan kotoran, apalagi bagi Tuhan. Ada yang kagak pantas Iya, bagi Tuhan. Kagak pantas Tuhan Apa-apa jadi tuh? lemah. Kagak pantas Tuhan dikandung manusia. Kagak pantas Tuhan jadi manusia. Sampai dia ditangkap kelaparan, tidur, makan kue sek. Kagak pantas Tuhan kayak gitu. Mana sih Gimana, kita Bang? kita ciptaannya Abang aja udah berasumsi manusia. liar ini. Kita aja ya sebagai manusia biasa ciptaannya itu ada yang tidak pantas bagi diri kita. Apalagi bagi Sama, Bang, Tuhan, sama nggak Tuhan. pantas Tuhan juga Tuhan itu ada yang nggak dikandung pantas. dikandung manusia, nggak pantas Tuhan itu. Ini Gitu. Abang udah berasumsi liar ini. Bukan berasumsi, makanya Tuhan itu apa yang dia Tadi, katakan. dengerin dulu Bang. Apa? Dengerin. Tadi kan saya udah jelasin sama Abang, udah berapa kali, mungkin udah capek saya ya, bahwa Yesus itu bukan manusia Bang. Ya. Yesus itu Tuhan yang memiliki daging sama seperti Bang, manusia. tadi sudah saya jawab itu. Kata Tapi Anda Abang sama dengan bolak-balik Tuhannya terus Yahudi. Tidak pantas Makanya jadi manusia. anda bolak-balik ngototnya melawan Bible Anda sendiri masalahnya. Terus Abang bilang tadi tidak pantas di dalam kandungan. Di mana ayatnya Bang? Tidak Loh, pantas hendak makan. dengan apa engkau menyamakan aku, kata Tuhan para nabi. Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan apa engkau menyamakan aku? Maksudnya hendak di sana dengan- apa Bang? Maksudnya hendak- di sini ini kan hendak bahwa ke- aku maha kuasa. Siapa yang lebih maha kuasa dari Tuhan itu sendiri? Baik, sebentar Yang kita bahas dulu. Hendak dengan apa engkau menyamakan aku?
Jadi tidak ada Tuhan yang sama seperti Tuhan. tidak ada yang sama. Anda di dalam kandungan ibu Anda enggak? Ada. Baik, Yesus di dalam kandungan Maria, betul? Iya betul. Sama enggak dengan Anda dalam Sama. kandungan? Sama. Enggak pantas Iya. Tuhan begitu. Ini Bang. Hendak dengan Proses hendak dengan terjadinya Bang Yusuf ini bentar, ada bentar. dalam kandungan dari mana ini? Asal Hendak usulnya? dengan apa engkau menyamakan aku? Jadi kalau ada persamaannya itu bukan Tuhan. Kalau di dalam kandungan, Anda di dalam kandungan, Tuhan yang bagi Anda sembah itu di dalam kandungan, berarti kata Tuhannya para nabi, Dengarin, dia Bang, bukan dengarin, Tuhan, Bang, nggak dengarin, Bang. pantas, gitu. Bentar. Abang udah cukup ya, Abang ngomongnya dulu ya. Nah, ini Abang tidak pantas, tidak ada yang serupa dengan Tuhan, tidak ada yang sama. Karena kan emang di ayat baik itu kitab Kristen di Bible ataupun di Al-Qur'an, kitab Muslim ada tertulis itu ya, Bang ya. Ya ada. Nah, tapi Abang jangan terlalu fokus dalam satu sudut pandang, Bang. Kita dalam hal apa dulu nih, kan gitu, Bang ya. Biar pintar Abangnya. Gini, Bang, kalau kita Kristen, dengerin, Bang. Ini kuncinya, Bang. Kita itu harus sama dengan Tuhan. Kenapa Abang bilang? Sama dalam hal apa? Kita harus sama-sama sempurna, Bang. Biar bisa bersama-sama di surga. Makanya ada lagunya, ku mau sepertimu Yesus. Kan mau sepertimu Yesus. Bang, coba dengarkan saya biar Anda mikir dan banyak belajar gitu. Sini saya ajarin tentang Tuhan. Kata Tuhannya Yahudi tidak ada setara dengan apapun dia itu ya. Dia tidak dapat dilihat. Dia tidak setara dengan apapun. Jadi kalaunya dikatakan bahwa Yesus dalam kandungan atau Tuhan Anda dalam kandungan sedangkan Anda juga dikandung, maka itu bukan Tuhan. Karena kata Itu menurut Tuhannya apa? Yahudi, bukan Karena menurut gini, Bang. saya, menurut Dulu, kitab Bang. Anda. Dengarkan dulu. Jangan ngeyel dulu, dengarkan dulu biar Anda bertambah wawasannya gitu. Jadi kalaunya ada persamaannya dengan manusia, ya, ada persamaannya itu bukan Tuhan. Silahkan Anda buka Yesaya 46 nomor 5. Makanya di dalam Quran, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan dirinya. Jadi kalau ada ya yang dikandung katanya Tuhan, itu artinya bukan Tuhan, tapi Tuhan-Tuhanan gitu. Gitu. Itu kita kan beda, Bang. Gini, itu bukan Tuhannya para nabi, bukan Tuhan Yahudi. Karena Tuhan Yahudi dan Tuhannya para nabi itu tidak pernah dikandung. Karena dia nggak sama dengan Anda, nggak sama gitu. Terus Tuhan itu, Bang, ya kata Anda kita harus menjadi seperti Tuhan. Salah, kebalik. Kita itu bergantung kepada Tuhan, bukan harus bukan harus menjadi seperti Tuhan, bukan. Tapi kita itu bergantung kepada Tuhan. Nah, makanya di kitab Yahudi, Bang ya, kitabnya Nabi Musa, dia itu maha kuasa, maha membinasakan, terus dia memberikan keseluruhan dari rezeki. Itu Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yahudi, Tuhannya para nabi. Tuhannya kuat. Habis itu kata Yesus, Tuhan itu tidak dapat dilihat dan suaranya tidak dapat didengar. Begitu pula Islam. Allahus Shomad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kalau ada ya Tuhan yang digantung, itu bukan Tuhan, tapi Tuhan-Tuhanan. Oke. Cukup ya, Bang ya. Cukup, Bang. Gini, Bang, Abang tadi selalu aja sih bahasa Abang ini udah terlalu biasa ya, udah sering Abang ungkapin seperti ini. Tapi nggak mempengaruhi iman kami, Bang. Seperti ini, Bang. Tuhan Abang dan Tuhan kita memang berbeda, Bang. Tuhan Abang saya nggak mau bahas lah ya. Tadi karena kan di awal saya mau bertanya satu hal saja, tapi ya bagus sih seperti ini jadinya ya. Saya bersyukur. Tapi Tuhan saya dan Tuhan kita dan Tuhan bangsa Yahudi itu sama, Bang. Beda juga. Dengarin, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar satu-satunya, namanya Yesus di zaman sekarang, Bang. Saya bantah dulu, Tuhan Yahudi, Tuhan Anda beda. Yahudi aja mengatakan Anda itu Kristen penyembah berhala. Gimana sih? Ya, itu mah oknum, Bang. Ya wajar lah. Bukan ada oknum. Misalnya yang nggak percaya nih. Ada yang bukan percaya oknum. Yesus. Anda lihat sekarang, Bang ya. Bang, Anda lihat sekarang Kristen di Israel tinggal 2% karena banyak ditinggalkan oleh orang-orang di sana.
Saya udah terus, jelasin tadi sama sorry Abang. bang, bentar sedikit lagi. Terus Anda lihat kejadiannya juga ya di Israel sana. Mohon maaf nih ya, orang Kristen diludahi oleh Yahudi. Ya, Mereka diludahi, sambil benar. mengatakan apa? Penyembah berhala. Gimana sih? Ini Bang, sama seperti Abang, Bang Yusuf ya, menganggap bahwa agama yang dianut atau diimani Bang Yusuf inilah yang benar. Selain itu adalah kafir ataupun sesat gitu ya Bang ya. Sama mereka juga beranggapan seperti itu Bang. Jadi sebenarnya kita mau membuktikan siapa Tuhan yang benar ini. Kan hanya satu Bang, nggak boleh dua. Ya, cara Iya, nggak boleh dua, membuktikannya, Bang. cara Nggak boleh tiga membuktikannya seperti yang Abang gampang. bilang tadi. Ya, Cara Yesus. membuktikannya gampang. Tuhan itu gimana sih Bang? Tuhan itu yang pertama hidup, benar. Betul. Yang kedua kekal dia Bang. Betul. Yang ketiga juga maha kuasa. Jadi tidak ada yang mustahil bagi dia Bang. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Jadi yang Abang bilang tadi, Yesus kami Bang, yang kami imani, kami bukan orang bodoh yang mengimani asal imani saja seperti mungkin ya saya nggak menuduh lah ya. Jadi Mungkin banyak agama-agama yang seperti itu. bagi Anda Tuhan itu maha kuasa, bisa apa saja gitu ya? Ya Yesus itu bisa Bang, maha bisa, maha kuasa lah. Bisa nggak jadi iblis? Di ayat firman Tuhan sudah dibilang Bang. Bentar, jangan saya mencobai tanya Tuhan dulu. Allahmu. Bukan masalah mencobai. Bisa nggak dia jadi iblis Tuhan Anda? Tuhan itu Bang, nggak bisa jadi iblis. Loh, kok tiba-tiba nggak bisa? Tadi katanya bisa jadi apa saja, maha kuasa, bisa apapun. Saya tanya, bisa nggak jadi iblis? Tiba-tiba nggak bisa. Dengarin Bang. Ini Bang Yusuf. Bang, artinya Ingin apa? menjebak ini, Bang Menandakan konsep Kristen itu hancur-hancuran. Katanya bisa, tiba-tiba nggak bisa. Apa coba? Ini Bang, Tuhan itu kan maha kudus Bang, maha suci. Jadi iblis itu kan penuh dosa. Nggak mungkin Bang, Tuhan kan bertentangan dengan dosa. Tuhan benci baik. dengan dosa. Baik, kalau gitu saya Jadi tanya lagi. Bang Yusuf bilang Tuhan itu bisa nggak jadi dosa, kan sama aja. Bisa nggak Baik. berdosa? Yang nggak mungkin dong Bang. Tuhan yang suci, Tuhan yang maha kudus bisa berdosa, kan sama aja. Pertanyaan konyol lagi Abang bilang ini. Ngelak, ini kayaknya bentar ya. Ngelak nih, bentar. Iya, nanti saya balik lagi. Tuhan Abang bisa nggak jadi iblis? Bingung lagi Abang. Ini kenapa ini jaringan Abang ini? Bang Yusuf kenapa? Iya, teman-teman. Iya, teman-teman semuanya. Gini. Tadi mohon maaf ya. Jadi menurut Anda kalau Tuhan menjadi iblis, iblis itu berdosa gitu? Ya iya dong Bang. Iblis kan Iya, disebutkan bapak segala dusta Bang. Bang, manusia pun berdosa. Gimana sih? Sama, jadi nggak pantas, nggak bisa juga Tuhan jadi manusia. Macet. Iya. Maaf ada telepon Bang tadi Bang. Ini aja lah Bang. Manusia Ustaz berdosa, Yusuf, nggak bisa nanti ya. aja Gimana? kita lanjut. Saya mohon izin ya, mohon maaf ya. Ada acara jam 8 sih, saya udah kemakan waktu 40 menit ini, asik berbicara sama Bang Yusuf. Oh, baiklah, nggak apa-apa. Luar biasa ini Bang Yusuf. Nah, nanti di lain waktu ya, lebih santai ya. Saya ambil Silakan waktunya. follow dulu Bang ya. Follow dulu. Terima kasih Bang. Baik, sama-sama. Sukses selalu Bang, sehat selalu Bang. Sukses selalu. Adonai Yesus Masih memberkatimu. Bakal saya ajarin Anda ya. Udah dibilang ya, kitab Anda itu dalam kepala saya ya. Mana sih? Lanjut ya teman-teman. Halo, selamat malam. Halo, Malam Mbak, Islam Kristen Mbak. aku Kristen. Open cam dulu lah kayak abang tadi. Udah. Oh, Mana? udah belum? Belum. Kok nggak bisa? Udah diundang itu. Nggak bisa.
Gimana sih caranya? Itu kan ada tanda 3 di bawah sebelah kanan tuh. Ya, pencet aja itu. Nyalakan video. Tulisannya di situ. Udah. Bentar. Nah, Oke. Mbak, terima kasih atas open cam-nya. Ada yang perlu kita diskusikan? Atau Anda mau bertanya atau saya boleh bertanya? Silakan. cuman menanggapi yang tadi sih Bang Purba tadi. Apa kan kalau tadi kan Ustadz Yusuf membantah kalau kenapa Yesus itu sebagai manusia gitu intinya. Nah, kalau menurut aku itu kalau misalkan manusia ini penuh dosa ya Ustadz, penuh dosa. Nah, nggak mungkin kan manusia jadi Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu sendiri kan bisa aja jadi manusia gitu loh. Tadi kan kata abangnya itu iblis berdosa, betul? Iblis iya. Manusia pun berdosa, betul? Iya. Tuhan tidak bisa jadi iblis karena iblis berdosa. Artinya Tuhan kagak bisa jadi manusia karena manusia pun berdosa. Mana sih? Itu makanya pentingnya kita itu belajar Trinitas. Kapan Yesus ngajarin Trinitas? Kan itu kan udah ada kayak hukum di Kristen itu belajar Trinitas. Oh, ajaran Yesus bukan ajaran Kristen, Mbak. Gimana sih? Kapan Yesus ngajarin Trinitas? Ajaran Yesus bukan ajaran Trinitas. Kapan Yesus ngajarin Trinitas? Nih, Mbak ya, Yesus mengutip Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada Yesus ngomong, hai Bani Israel, kata Yesus, Tuhan Allah kita, Trinitas atau 3 dalam 1. Nggak ada. Terus dia juga apa mengatakan di Yohanes 17 nomor 3 tadi, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Gak ada Yesus ngomong, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau 3 dalam 1. Gak ada. Udah dibilang ajaran Kristen bukan ajaran Yesus. Ya udahlah, terserah Ustadz aja. Itu bukan terserah saya, itu kata Yesus dan tertulis di kitab Anda. Nggak bisa iman itu terserah, Mbak, nggak bisa. Lah kalau misalkan Allah itu bentukannya kayak gimana coba? Loh, Allah nggak perlu bentuk, ngapain? Berarti sampai sekarang Ustadz Yusuf PI itu mengimani Islam itu nggak tahu Allahnya siapa. Gini Mbak, yang namanya perlu itu adalah makhluk. Paham? Jadi kalau perlu bentuk, perlu tempat, itu namanya makhluk. Beda. Dia tidak setara dengan apapun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dia berbeda dengan makhluknya, mukhallafatul lil hawadits. Beda sesuatu yang baru dengan dia. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak setara dengan apapun. Jadi Allah itu kagak perlu apa-apa. Dia kagak perlu dengan makhluknya. Kalau yang namanya perlu berarti itu makhluk. Jangan dibolak-balik, Mbak. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Allahus Somad, ya, dia tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Ingat itu, ya. Jadi Allah itu ada, ya, dia tidak perlu apa-apa, tidak perlu bentuk, tidak perlu tempat, apalagi perlu jasad manusia. Jauh. Gitu, mikirlah, yang perlu itu makhluk bukan Tuhan. Ya udah Ustadz, kayak gitu aja, makasih ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah cukup. Boleh saya nanya? Boleh apa? Baik Mbak,
kata Yesus di Lukas 4 nomor 8 nih, yang ringan-ringan aja saya menyampaikan sama Anda dan nanya sama Anda. Lukas 4 nomor 8, kata Yesus, sembahlah Allah. Anda sembah siapa, Mbak? Yesus itu, Allah itu Yesus sendiri. Wah, nggak ada pula Yesus ngajarin kayak gitu, Mbak. Karena kita percaya Tritunggal. Mbak, nggak ada Yesus mengaku aku adalah Allah, nggak ada. Itu ajaran gereja, ajaran pendeta, beda dengan ajaran Yesus. Nggak ada Yesus mengatakan aku adalah Allah, nggak ada. Nah, Mbak, coba tolong Anda bacain ini, Mbak, ya. Nih, ya. Nih, bentar. Nih, saya tunjukkan sama Anda, Mbak. Nih, Ya. ini apa nih? Yesus hamba Tuhan. Ah, ya udah. Dia ngaku hamba ada, ngaku Allah nggak ada. Dia ngaku hamba Tuhan, dia punya Tuhan, dia menyembah Tuhan, itu ada. Kalau dia ngaku dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, 2 hari sebelum kiamat kagak bakalan ketemu ayatnya. Gitu. Kalau kita itu emang percaya Tritunggal sih. Jadi Allah, mau Tuhan, mau Roh Kudus, mau Yesus, itu satu pokoknya. Mbak, itu ajaran siapa? Kapan Yesus ngajarin kayak gitu? Nggak pernah Yesus ngajarin kayak gitu di kitab Anda. Itu ajaran bapak-bapak gereja, bukan ajaran Yesus. Gimana sih? Nah, gimana, Mbak? Bingung. Bukan bingung, kalau ngejelasin. Gimana? Kalau ngejelasin itu sebenarnya aku paham, cuman ngomongnya itu nggak bisa gitu loh. Paham nggak sih, Ustadz? Ngejelasin paham, ngomongnya nggak bisa. Waduh, Iya, gimana bingung itu? gitu loh alurnya itu. Alurnya. Iya. Soalnya kalau misalkan aku jelasin juga kan Ustadz nggak percaya juga, jadi buat apa juga gitu. Mbak, saya percaya dengan Yesus. Kata Yesus sembah Allah, saya sembah Allah gitu. Ngapain saya sembah Yesusnya? Yesus menyembah Tuhannya, saya sembah Tuhannya Yesus. Terus kata Yesus juga dia hamba Tuhan, saya akui dia hamba Tuhan, dia nabi gitu. Apa yang dilakukan Yesus sunat, saya sunat. Percaya saya sama Yesus. Saya ini pengikut Yesus, Mbak. Kalau Anda pengikut siapa toh? Kok bisa pengikut Yesus? Loh, Yesus puasa, saya puasa. Yesus kagak pernah makan babi, saya kagak pernah makan babi. Ya, terus Yesus, ya Mbak ya, bersunat, saya sunat. Yesus sembah Allah, sembah Tuhannya, saya sembah juga Tuhannya Yesus, gitu. Apalagi Yesus puasa, saya puasa. Kayak gimana? Saya itu pengikut Yesus. Kalau Anda pengikut siapa? Loh, kok ngarang? Itu ada di kitab Anda. Saya menjabarkan fakta. Yesus di Yohanes 4 nomor 22, dia menyembah Tuhannya bersama murid-muridnya. Tuh, dia menyembah Tuhannya. Dia bersyukur kepada Tuhannya. Saya sembah juga Tuhannya Yesus. Sama. Enggak lah, kalau Ustadz Yusuf kan nyembahnya Muhammad. Kapan? Nah, ini kemakan edis kayaknya ya. Emang bener kan, Rob itu kan Mbak, Tuhan. bentar, sebelum ke kosakata itu ya, Nabi Muhammad. Baik, umat Islam mana di belahan bumi ini yang pernah melakukan penyembahan ritual ibadahnya untuk Nabi Muhammad? Coba tunjukkan satu aja. Contohnya kalau misalkan pengajian atau musola. Mbak, pengajian itu bukan Muhammad gitu. Gini, Mbak, yang namanya pengajian itu bukan menyembah Nabi Muhammad. Kalaunya namanya Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu namanya sholawat, bukan menyembah. Gimana sih Bani Edis rupanya Mbak ini? Iya, aku sering nonton Edis juga sih. Makanya Mbak, kalau nonton Edis bukannya tambah pintar, tapi tambah jadi
Aduh, mohon maaf banget, tambah jadi botol, Mbak. Makanya menyesatkan Edis ini selain mencari keuntungan juga menyesatkan Kristen. Memang hama Kristen Edis ini ya. Ya udah Kayak Ustaz. gimana? Ada lagi yang mau ditanyain. Satu lagi deh, keajaiban Apa tuh? Allah itu apa? Keajaiban Allah menghidupkan Anda. Tuh. Jangan, soalnya aku nggak percaya Allah. Ya, sekarang yang kasih Anda napas tiap detik itu Yesus atau Allah? Weh, Yesus dong, Tuhan Oh, Yesus. Yesus. Baik. Kalau menurut Anda Yesus, Mbak ya, saya tanya, dari ujung rambut Anda itu sampai ujung kaki Anda, yang mana Anda bikin sendiri? Nggak ada. Nggak ada. Lalu siapa yang bikin? Tuhanku, Tuhan Yesus. Kapan Yesus bikin Anda? Lah, Ada gitu. Waktu di dalam kandungan Anda, di dalam kandungan ibu Anda, ya. Waktu Yesus ciptain mata Anda nggak ketemu Yesus di dalam rahim ibu Anda? Waktu Anda diciptakan, katanya Yesus, ada nggak di dalam rahim ibu Anda ketemu Yesus? Yesus nongol di abad 1. Ngomongnya ciptain Anda di dalam rahim ibu Anda. Mimpi. Jadi siapa yang ciptain Anda? Kalau Yesus nggak ada di rahim ibu Anda, berarti bukan Yesus pencipta Anda. Gitu. Karena apa kata Yesus? Tuhan itu tidak dapat dilihat, rupanya pun rupanya tidak dapat dilihat, suaranya tidak dapat didengar. Itu Tuhan, kata Yesus. Makanya ketika Anda diciptakan di dalam rahim ibu Anda, ya, Tuhan itu nggak kelihatan. Alih-alih ketemu Yesus, jauh kali. ya udah, Gitu. terus keajaiban Allah itu apa yang bisa kita lihat gitu loh? Maksudnya kita rasakan gitu. Yaitu yang menciptakan seluruh tubuh Anda di dalam rahim ibu Anda. Ya, buka Quran surah Ali Imran ayat ke-6 tuh. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Aku ciptakan kamu di dalam rahim ibumu sesuai dengan yang ku kehendaki. Tuh, ya. Tuh, terus lagi ya, apa yang dikatakan di dalam Quran surah At-Tin tuh. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu ya dengan bentuk yang sempurna di dalam rahim ibu Anda. Jadi keajaiban Allah apa? Diri Anda sendiri, ya. Anda hidup diciptakan Allah. Anda diciptakan di dalam rahim ibu Anda. Lihat nggak Anda Allah? Ya enggak. Karena sesuai yang dikatakan Yesus, bahwa Tuhan itu nggak kelihatan. Ya, artinya apa? Ketika Anda diciptakan di dalam rahim ibu Anda, Yesus tidak pernah Anda lihat di dalam rahim ibu Anda, maka Yesus bukan Tuhan. Jika Yesus itu Tuhan yang menciptakan Anda, maka Anda akan lihat Yesus ketika mata Anda diciptakan. Tapi faktanya Anda nggak lihat Yesus. Artinya apa? Yesus bukan pencipta Anda. Ya. Nah, gitu. Itu aja. Makasih. Oke. Makasih Ustaz. Sama-sama. Biar aja, biar mikir gitu. Ya, belajar gratis, ya. Perlu diajarin semua Kristen ini. Makanya nyari Tuhan itu kagak perlu kau harus kelihatan. Nggak perlu. Kau pikirlah ayatannya, diri kau itu siapa yang ciptain? Di dalam rahim ibumu ada nggak kau ketemu Yesus? Katanya Yesus itu pencipta. Ada nggak kau ketemu Yesus di dalam rahim ibumu? Kagak bakalan ada. Ya, karena apa? Dia bukan pencipta kamu, dia bukan Tuhan. Itu aja mudah. Ya, baik teman-teman. Wah, apa bahasa Banjarnya itu manggah. Uyuh, capek.
capek. Jeda sedikit teman-teman ya, saya sebelum menaikkan Kristen yang lainnya, kawan-kawan semuanya, apa nih yang mau saya sampaikan dulu kepada Anda semuanya. Kawan-kawan yang di YouTube, terima kasih ya, teman-teman semuanya. Ada beberapa pemberitahuan sampai live ini nanti berakhir ya. Nah, pemberitahuan pertama ini sebelum saya menaikkan Kristen lainnya ya teman-teman, saya ingin memberitahu Anda, tadi sudah ada beberapa yang masuk gitu ya teman-teman, bantuan dari Bapak Ibu maupun saudara-saudariku untuk kita mengurus izin yayasan gitu ya. Jadi totalnya itu baru 1,9 juta gitu ya, 1,9 juta, sedangkan yang kita perlukan 7 juta lebih gitu. Jadi kekurangannya itu sekitar 5,5 juta. Untuk apa yayasan ini? Yayasan ini nanti akan kita peruntukkan melindungi para hafiz Quran gitu ya, dalam mengumpulkan donasi gitu untuk membelikan mushaf Al-Quran agar mempunyai badan hukum. Terus juga yayasan ini nanti untuk ajang dari para ustadz ya, insya Allah mengajar kepada publik secara online. Jadi ketika Anda belajar gitu ya, belajar ke yayasan saya, akan ada dapat sertifikat dan gratis gitu untuk seluruh rakyat Indonesia atau yang di luar negeri. Anda nggak bisa ngaji, ngomong aja, gratis belajarnya gitu di yayasan saya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, guna yayasannya. Terus juga banyak pergerakan yang lainnya yang penting ya, yayasannya itu bergerak di sosial, agama, dan pendidikan. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, pendidikan nanti belajar ngaji, belajar fikih, dan yang lainnya ya, itu akan ada di yayasan saya. Terus pengumpulan donasi untuk ini ya, para hafiz Quran dan para pembelajar juga mendapatkan sertifikat belajar gitu ya kawan-kawan semuanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudariku, jika Anda mempunyai rezeki yang lebih dan mau berkenan gitu ya untuk membantu pembangunan dari perizinan ya, Anda bisa mend-DM saya gitu ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, atau Anda bisa menghubungi saya di WhatsApp di nomor yang saya sematkan berikut ini ya teman-teman nih. Ada beberapa pergerakan nanti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang kagak bisa ngaji ya, kagak bisa ngaji, yang pengen tahu dasar-dasar Islam maupun Kristologi, nanti insya Allah saya langsung mengajarkan sendiri kepada Anda semuanya, dan ya secara sukarela gitu ya teman-teman semuanya di dalam perlindungan yayasan tersebut. Jadi jika Anda mau membantu gitu ya biar kita bisa bergerak, mari teman-teman hubungi saya di nomor WhatsApp yang saya sematkan, dan mungkin Anda bisa juga untuk mend-DM saya gitu ya. Terima kasih. Oke, sabar teman-teman. Capek saya. Ngomong melulu, iklan dulu lah, minum-minum dulu. Ya kalau nggak bisa ngaji ngomong aja, nggak bisa sholat ngomong aja. Nanti kita ajarin praktek sholat. Insya Allah saya langsung yang ngajar ya. Kalau ada ustadz lain nanti kita gaji gitu ya teman-teman. Makan udah kenyang. Pegulat selanjutnya. Ya. Oke. Oke ya teman-teman. Udah? Oke. Kita naikkan lagi yang lainnya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini ya teman-teman, giliran. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Bay. Selamat malam ini Pak Yusuf. Silakan open cam-nya. Cuman sebentar ini Pak. Open cam dulu lah, baru ngomong. Ya, silakan. Silakan open cam-nya Bapak, baru Anda ngomong ya. Ini ada yang WA teman-teman beberapa nih ya, berapa kurangnya katanya 5,5 juta ya untuk perizinan.
Halo, ulah. Apa Pak? Open cam Pak. Engkau malah turun. Apa coba ya? Diminta open cam malah turun. Heran saya. Open cam lah. Kenapa sih takut kali dengan ini? Dengan kamera? Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang. Open cam dulu lah. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak mau ngomong masalah oten yang tadi bodoh kali aku bilang gitu. Apaan? Masalah apa? Mohon maaf. Iya. Oten yang naik itu tadi kok bodoh kali. Iya. Pemikirannya seperti itu bilangnya. Ya nggak apa-apa. Kan yang mereka lawan bukan kita toh, bukan saya, tapi kitabnya. Kan gitu. Jawabannya kok muter-muter terus. Ya, ada lagi yang mau disampaikan biar kita tidak buang-buang durasi gitu. Kita cari kawan Kristen untuk berdiskusi. Ya udah naikkan yang lain aja Pak Ustaz. Baik, terima kasih banyak ya atas pengertiannya. Silakan simak dulu ya, Bapak ya. Saya izin follow dulu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman saya ini balas juga yang ini nih yang WA saya nih. Rencana sih kalau ada rezekinya ya nanti kita ini ya hari Senin bisa ke notaris dulu gitu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh, kapal api ini minta naik tiap hari ya. Cuma ini nggak ngomong. Ntar ya teman-teman, aduh banyak kali ini yang minta. Mana yang ini mana yang Kristen? Halo Bu, selamat malam. Malam Ustadz. Malam, iya. Oke, Mau ada yang mau disampaikan Bapak? Anda Kristen atau Islam? Mau tanya saja. Anda Kristen Yesus atau itu Islam? laki-laki atau perempuan? Anda Islam ya? Kristen. Kenapa? Terus? Cuma tanya Kristen itu. open cam nggak bisa. Terus? Tanya apa? Cuma itu aja. Kenapa? Ya, tanya apa? Yang jelas dong, Pak. Gimana sih? Iya, Anda tanya apa gitu? Udah jelas amat ya. Teman-teman semuanya yang belum saya balas WhatsApp-nya ini ya. Nanti saya balas WhatsApp-nya setelah live streaming ya, teman-teman. Insya Allah ya. Yang udah WhatsApp gitu. Yang udah WhatsApp saya juga ini ya. Izin untuk menyimpan nomor Anda gitu ya. Yang Kristen mana? Yang Kristen yang mana? Kalau yang Islam sia-sia, nanti juga bakal diturunkan gitu. Yang Kristen mana? Tolong tulis. Ntar ya teman-teman. Ntar ya. Hama naik. Iya bang. Jauh kali. Ya. Yang Islam kagak usah minta naik. Ya, sekali lagi. Ya, hanya buang-buang durasi. Terus nanti juga malah bakal diteriakin orang. Turun. Kan gak enak ya. Teriakannya itu loh. Turun. Gak ada penonton. Buang-buang durasi gitu. Saya aja risih bacanya teman-teman, jujur risih gitu bacanya. Penontonnya tulis kayak gitu. Masa yang naik Islamnya nggak risih gitu.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya bang. Anda Islam atau Kristen? Silakan open cam. Bentar ya. Saya lihat rekening BSI ini, ada yang minta BSI. Bentar. Ustaz, Oke, silakan open cam Pak. Pak, iya Ustaz. waduh, nggak jelas Bapak. Dari tadi disuruh ngomong ya teman-teman. Aduh, on cam. Mau macam mana? On cam. Kalau nggak on cam kita turunkan ya. Waduh, halo selamat malam. Pak. Turun. Apa kau joget-joget di gereja aja kau? Ya jangan di lab saya. Apa nggak jelas sekali? Iya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Saya Muslim Pak Ustadz. Iya, ada yang disampaikan? Tidak Pak Ustadz, cuma hanya menyimak saja. Saya penyimak setia sama Pak Ustadz. Baik. Syukron jazakallah ya, Pak ya. Yo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya gantikan dulu beliau ya teman-teman. Iya, Kita Pak cari Ustadz. Iya. ini ya, cari yang Kristen ya. Ada tadi malah joget-joget. Aduh. Sesuai giliran ya. Halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Islam Bang, ada yang mau disampaikan? Ada Islam, Pak. Gini, Pak. Tadi saya pernah singgah di forum Edis TV. Itu yang diundangnya orang-orang awam semua. Jadi udah empat kali kabur juga. Ngapain ke sana? Ya. Sama saya aja 4 kali kabur. Nggak usah ditonton. ada gini, bisa nggak Bapak undang untuk debat dia gitu? Udah 4 kali Bang kabur. Saya undang offline di rumah dia. Nggak ada jawaban. Udah 3 bulan. Iya. Gimana? Cuma nyali apa, nggak ada nyali ya Pak Ustadz ya? Nggak ada nyali. Dia cuma cari duit di TikTok gitu. Iya. Yang saya geramkan pula lagi, dia menghina ulama pula lagi, memfitnah ulama. Nah, makanya kerjaan mereka memang kayak gitu. Cari duit ternyata Pak Ustadz ya. Oke. Makasih banyak Pak Ustadz ya. Baik. Nah, lihat aja rekamannya ada. Di PT saya ada. Oh, di PT Sama Bapak di, ya? Iya, di PT saya ya. Akun yang besar, sama di YouTube saya ada. Edis itu kabur. Kabur deh. Oke.
Syukran Oke. Ustaz ya. Baik, afwannya syukran jazakallah juga ya, wa iya kabi khair. Saya tuh izin turunkan dulu ya. Oke. Oke, Ustaz. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman, yang Muslim saya harap nggak usah minta ikut naik gitu ya. Biarkan yang Kristen gitu. Kan cuma di penyampaian kayak gitu turun, kan kayak gitu ya. Disampaikan turun, kan kayak gitu. Lebih baik yang Muslim nggak usah ikut naik gitu ya. Nggak usah minta ikut naik. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh, apa akun YouTube saya nanti saya sepil, teman-teman ya. Tunggu aja, kita cari dulu, lanjut diskusi dulu lah, ya. Baik. Yang belum saya balas WA-nya, nanti saya balas ya. Halo, selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Bang. Ya Islam, tolong ini jelasin karena semua saya sama teman-teman itu sempat kebingungan. Apa itu? Apa arti dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima gitu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Hai orang-orang beriman, maka bersolawatlah atas Nabi. Kenapa? Perintah solawat itu. Perintah selawat. Kenapa Tuhan Allah itu berselawat juga kepada Nabi gitu? Ya wajar Bang, seorang bos ya memuji karyawannya karena kinerja yang baik. Apa salahnya? Ya bukan masalah salahnya. Terus? Seakan-akan Nabi Muhammad itu di atas Tuhan gitu. Enggak, bukan di atas Tuhan. Kalau bos memuji karyawannya karena kinerjanya yang baik, itu adalah sesuatu yang bagus gitu. Bukan berarti bosnya menjadi rendah atau karyawannya lebih tinggi jadi bos, lebih tinggi daripada bos. Nggak ada kayak gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sama malaikat itu berselawat pada Nabi itu. Betul. Jadi bukan berarti kalau Allah bersolawat kepada Nabi jadinya Nabi Muhammad tinggi daripada Allah. Enggak. Seorang bos tetap bos gitu. Kalau memuji karyawannya, apakah karyawannya akan menjadi lebih tinggi daripada bos? Ya enggak. Gitu. Oke. Cuman itu saja biar paham artinya gitu. Mudah gitu cara memahaminya. Ya kita kasih yang simple aja. Biarkan mau mikir gitu. Tapi kalau sesuai dengan perincian dari tafsir, wah harus internal kan kayak gitu. Harus itu menjelaskannya dengan tafsir apa, pakai kitab apa kan gitu. Ya kan biar jelas, bukan masalah Islam bukan Kristen, tanya masalah itu. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang di YouTube terima kasih ya. Syukron jazakumullah yang di YouTube. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Iya, ini Pak Ustadz. Sebenarnya sudah kurang lebih dari 3 hari saya nonton sesuatu itu menyangkut Pak Ustadz. Kayaknya kayaknya mungkin Pak Ustadz nggak tahu, jadi saya mau menyampaikan sama Pak Ustadz. Tapi mohon maaf nih Pak Ustadz sebelumnya. Di situ kan saya lihat itu si Blender lagi live tuh. Kenal kan si Blender Pak Ustadz? Terus? Nah, dia di situ sempat nyebut-nyebut nama Pak Ustadz. Artinya, gibahin apa? Ya, semacam itulah Pak Ustadz, semacam donasi lah dibahasnya. Bahkan dia akui dirinya sebagai muridnya Ustadz Somad gitu katanya. Siapa muridnya Ustadz Somad? Itu si Blender itu diakui kayak gitu. Kalau saya tanya Ustadz Somad, saya punya nomor teleponnya loh. Ya, aku dengar loh Bang, dia ngomong kayak gitu. Dia kenal saya. Aduh. Makanya saya pikir ini kayaknya ada selisih paham gitu Pak Ustadz. Jadi saya sampaikan. Tahu saya gini, intinya gini Bang. Gini, ya. saya nggak punya masalah dengan Blender, tidak pernah punya masalah.
gitu. Ya kalau dia membahas masalah donasi, ya silahkan. Kalau dia berdonasi, dia minta rinciannya kemana uangnya akan kita jabarkan gitu. Gitu. Iya. Lalu Iya, ada masalah apa gitu. Yang penting jadi manusia itu jujur, jangan munafik gitu, dan tidak perlu menggibah orang. Kan kayak gitu. Jadi kalau mau gibah ya lanjutkanlah. Ya kalau fitnah kau sendiri yang dosa. Kalau gibah kau sendiri juga yang menanggung gibahmu. Kan nanti gitu. Betul Pak Ustadz. Nah, makanya saya nggak pernah tanggapi. Saya tahu, tapi nggak pernah tanggapi. Iya. Saya gampang Betul Pak Ustadz. menjawab blender, menjawab siapapun yang fitnah. Kalau betul fitnahanmu, buktikan, saya kasih 20 juta. Dah. Iya. Saya gini Pak Ustadz, saya ini kan selalu mensupport sama Pak Ustadz. Cuman karena agak menjanggal di perasaan saya sebelah. Ini nggak cocok kalau nggak aku sampaikan sama Ustadz. Jadi alhamdulillah. Iya, bilang aja kalau terbukti ya. Terbukti fitnahannya atau apa yang dipermasalahkan, saya kasih 20 juta, itu aja. Oke. Ya, itu aja Pak Ustadz, pesanannya Pak Ustadz. Oke, Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu risau, semangat dakwah lanjut. Nabi aja banyak halangan, apalagi saya yang bukan nabi. Ya, aduh. Mau kayak gimana pun, kita bagusnya baiknya teman-teman, ya nggak bisa saya itu bikin semua manusia ini ya akan suka kepada saya. Karena apa? Manusia ini mereka punya hati, punya pemikiran, punya akal, beda-beda sifat. Gak mungkin ya saya membuat seluruh manusia suka sama saya. Mimpi ya, kata Imam Syafi'i kayak gitu. Mimpi gitu ya. Ya, kalaunya kau berpenyakit hati kagak suka sama orang, ya derita lo, bukan urusan saya, kan gitu. Kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah, kan kayak gitu. Ya, nanti kan saya tinggal datang, tinggal saya tagih. Mana? Kau dulu gibahin saya di dunia, sini amalmu, gampang saya ya. Udah, nggak perlu repot yang kayak gitu. Ya, dosa mereka yang tanggung, bukan saya, bukan Anda, kan kayak gitu. Lanjutlah gibahnya ya. Jadi kalaunya terbukti, saya kasih 20 juta, beres ya. Nggak susah-susah saya ini jawab yang kayak gitu. Donasi lihat PT saya yang besar tuh ya, udah berapa ponpes yang terima mushaf Al-Qur'annya, banyak berapa kali juga orang sudah berterima kasih naik di live streaming gitu kepada para donatur bahwa mereka sudah menerima, kan kayak gitu, langsung mengucapkan di live streaming kepada para donatur ya. Ngapain coba? Lalu dibahas-bahas donasinya, udah jadi mushaf orang tuh ya, ambil sana. ambil sana gitu ya. Kalau kau protes, ambillah sama ponpesnya ya. mau Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang, iya ada yang mau disampaikan? Suaranya putus-putus. Ada Bang. Ya, apa tuh? Salut Bang, mantap. Teruskan Bang dakwanya. Baik, oke ya, syukur jazakallah ya. Lanjut Bang, lanjut. Oke, terima kasih supportnya Bang. Udah Bang, itu aja Bang. Baik, terima kasih ya. Bang. Oke, assalamualaikum. Iya teman-teman, saya nggak mau ini sih, nggak mau apa ya, buang-buang durasi masalahnya. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikanlah, habis itu kita gantikan gitu ya. Kita cari yang mau diskusi ya. Jadi kalau ada protes masalah donasi teman-teman, jawab aja. Silahkan kau ambil tuh ya di ponpesnya Nurul Azhar, ponpes Ustadz Abdul Somad ya, yang udah jadi mushaf tuh duitnya ya. Atau kamu silahkan ambil balik aja tuh ke ponpes Asyifa tuh ya, di NTB. Ambil aja duit kau di situ yang udah jadi mushaf ya. Kalau kau protes lah sama pesantrennya ya. Ngapain protes sama saya? Saya ini hanya sebagai wasilah gitu, sebagai penerus untuk adik-adik kita ya yang menghafal Al-Qur'an gitu. Ngapain kau protes sama saya? Protes lah sama pesantrennya, uangmu nyampe di sana ya.
Apa nama TikTok yang dipakai akun live ini Ustadz? Yusuf PI 9 ya teman-teman yang di YouTube. Halo, selamat malam. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang disampaikan? Ini Bang, mau nanya di tempat kita ini di masjid ini. Jadi dulunya itu bikinnya itu kan arah kiblatnya itu belum ngerti gitu Bang. Nah sekarang udah zaman modern ya. Diubah sedikit ketahuan. gitu. Kan geser gitu. Nah, jadi terpaksa arah imam sama makmumnya itu yang dirubah. Kalau arah masjidnya enggak. Itu gimana? Terus? Ya ruksoh Bang. Namanya kita belum mengenal teknologi seperti sekarang gitu. Ruksoh dikasih keringanan. Karena apa? Kita menyembah itu ya memang diusahakan untuk wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Tetapi apabila ukurannya lepas, maka Allah itu kemanapun kamu menghadap, di sana ada wajhullah gitu. Nah gitu, artinya rukhsah. Karena apa? Keterbatasan. No problem. Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Nggak juga harus dirubah lagi masjidnya gitu ya? Nggak perlu lagi. Kalau renovasi masjid ya juga boleh kalau ada dananya lah. Ya cuma nanya itu Bang. Baik. Ya, saya izin follow dulu ya. Lalu tambah Baik. tambah makmur lah pokoknya. Iya, baik. Oke Bang ya. Kita naikkan Kristen yang lain ya. Oke. Oke. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini hama, mana ya hamanya? Dari tadi kok Islam semua yang naik ya? Ya. Aduh, ya. Oh ya teman-teman, jadi kalau ada yang mempermasalahkan kayak gitu ya, nggak usah dijawab teman-teman. Donasimu kemana ya? Orang juga udah tahu kemana-kemana ya. Nyampainya kemana orang gini teman-teman ya, setiap ya ponpes yang menerima Al-Quran ya, dia pasti berterima kasih kepada Anda melalui live streaming saya, atau bisa jadi saya jadikan VT, atau bisa jadi saya jadikan status WA ya gitu ya. Jadi teman-teman semuanya ya, jadi kalau ada gunjingan kayak gitu, biarkan anjing menggonggong kapilah berlalu ya. Jadi kalau kau juga mau seperti saya, bikinlah di live streaming kau gitu ya, open donasi buat melestarikan Al-Quran. Iri seperti itu lebih bagus dalam iri meniru untuk memajukan Islam, daripada kau iri gibahin orang, ocehin orang ya, habis itu ya gara-gara penyakit hati ingin hancurkan orang, malah kau sendiri yang celaka nanti ya. Jadi kayak gitu. Jadi bagi saya abaikan saja. Biarkan apapun orang berkata, yang penting kita tetap beramal gitu. Oke. Lah, bentar. Yang di YouTube ada ya? Tetap. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, ya open cam dulu. Ya Bang, otomotif ya yang WA, terima kasih. Halo, selamat malam, open cam dulu Bang. Iya, bentar Pak. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Oke, Pak Prambolon ya namanya ya, Prambolon ya? Iya, Pak Bolon aja lah. Kristen. Oke, Pak Bolon, Kristen, ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir ya. Waalaikumsalam. Sebentar Pak ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Saya banyak menonton video Pak Ustadz
Ah. Terus? Sebelumnya saya Kristen itu. Ah. Tetapi karena saya banyak menonton live-nya Pak Ustadz Yusuf, saya mualaf. Alhamdulillah ya Allah ya. Baru tahu loh Pak, kapan? Udah 3 minggu yang lalu Pak. Mualaf